Begitu lampu hijau di ujung pit lane menyala, raungan mesin 250cc Moto3 membelah keheningan pagi di Chang International Circuit. Udara Thailand yang lembab seketika berubah menjadi medan tempur yang penuh sesak. Veda Ega Pratama, pemuda harapan bangsa, meluncur ke lintasan bukan sekedar untuk berpartisipasi, melainkan untuk menegaskan eksistensinya di panggung dunia. Karakter sirkuit Buriram yang menuntut keberanian luar biasa dalam melakukan pengereman larut malam, late braking, dan akselerasi keluar tikungan yang brutal, membuat setiap detik terasa seperti pertaruhan nyawa. Di kelas Moto3, jarak antar pembalap seringkali hanya selebar rambut. Dan Veda langsung terjun ke dalam pusaran tersebut dengan determinasi tinggi. Setiap jengkal aspal ia lahap dengan fokus yang tak tergoyahkan. Menyadari bahwa di sirkuit teknikal ini, kesalahan sekecil apapun di tikungan pertama bisa menghancurkan ritme untuk keseluruhan putaran. Ketegangan langsung terasa di pedok, seiring dengan dimulainya tarian kecepatan yang mempertaruhkan reputasi dan harga diri di salah satu sirkuit paling menantang di Asia Tenggara. Dunia Moto3 adalah labirin kecepatan yang sangat kejam, di mana posisi seorang pembalap bisa berubah dari pahlawan menjadi pecundang hanya dalam hitungan detik. Veda Ega Pratama merasakan betul betapa liarnya dinamika papan waktu sejak menit-menit awal sesi latihan bebas pertama. Nama-nama besar dari tim-tim elit Eropa terus silih berganti menghiasi posisi teratas, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi siapapun yang melihat monitor. Veda sempat terjebak dalam arus tersebut, di mana ia harus berjuang keras menjaga posisinya agar tidak terlempar jauh ke belakang. Setiap kali ia berhasil mempertajam catatan waktunya, pembalap lain segera merespons dengan waktu yang lebih fantastis. Ini adalah perang saraf yang melelahkan, sebuah ujian mental di mana konsistensi diuji di atas aspal yang temperaturnya terus merangkak naik. Veda harus menyeimbangkan antara ambisi untuk memacu motor hingga batas maksimal dengan kebutuhan untuk tetap menjaga ban agar tidak cepat aus sebelum sesi berakhir. Sebuah dilema taktis yang hanya bisa dikelola oleh pembalap dengan kecerdasan balap yang mumpuni. Drama mencapai puncaknya ketika sesi menyisakan waktu 12 menit yang mencekam. Saat para penggemar di Indonesia berharap melihat kenaikan posisi, Veda justru terlihat kesulitan dan melorot hingga ke posisi ke-11. Pada titik ini, ia tertinggal cukup jauh, sekitar 0,791 detik dari Maximo Quails yang memimpin dengan catatan waktu yang seolah mustahil dikejar. Di layar televisi terlihat jelas betapa ketatnya persaingan. Posisi 10 besar dihuni oleh para pembalap dengan selisih waktu yang sangat tipis, membuat posisi ke-11 terasa seperti diasingkan dari grup elit. Tekanan luar biasa mulai merayapi atmosfer tim, di mana setiap detik yang terbuang terasa seperti peluru yang meleset dari sasaran. Banyak pembalap muda akan mulai melakukan kesalahan saat berada di situasi terjepit seperti ini, mengerem terlalu dalam, kehilangan kendali bagian depan, atau bahkan terjatuh karena rasa frustrasi. Namun di tengah badai ketidakpastian itu, Veda Ega Pratama menunjukkan ketenangan yang tidak biasa bagi seorang pembalap di usianya. Seolah ia sedang menyiapkan sebuah skenario besar yang belum terbaca oleh lawan-lawannya di lintasan. Di saat situasi tampak semakin sulit, Veda Ega Pratama justru menampilkan karakteristik seorang samurai yang tenang di tengah badai. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan sedikit pun. Gestur tubuhnya di atas motor tetap mengalir seirama dengan lekukan sirkuit. Alih-alih melakukan overpush yang berisiko tinggi dan bisa berakibat fatal pada keselamatan fisiknya, Veda memilih untuk mundur sejenak secara strategis. Ia menggunakan beberapa putaran untuk kembali membangun ritme, membiarkan ban motornya mencapai suhu optimal, dan mencari celah di antara kerumunan pembalap yang tengah sibuk saling sikut. Ketenangan ini adalah modal utama yang membedakan antara pembalap cepat dengan pembalap juara. Ia memahami betul bahwa di Moto3, kemarahan dan kegugupan adalah musuh terbesar yang bisa mengaburkan penilaian terhadap titik pengereman. Fokusnya terpatri pada satu tujuan, mencari satu momen emas di mana semua variabel, suhu mesin, kondisi ban, dan kepadatan lalu lintas di lintasan berada dalam keselarasan sempurna untuk melakukan sebuah serangan balik yang mematikan di sisa waktu yang semakin menipis. Tepat di sisa 5 menit terakhir, saat perhatian penonton mulai terpecar oleh aksi pembalap lain, Veda Ega Pratama meluncurkan serangan kilat yang membuat seisi sirkuit terperangah. Dengan kombinasi racing line yang sangat presisi di sektor teknis dan pemanfaatan slipstream yang cerdas di lintasan lurus Buriram, ia mencatatkan waktu yang luar biasa impresif. Dalam sekejap mata, namanya meroket dari papan bawah, melewati satu persatu pembalap top dunia, hingga akhirnya berhenti tepat di posisi kedua, P2. Ini adalah sebuah lompatan kuantum yang sangat jarang terjadi dalam sesi seketat Moto3.
publik pun terhenyak. Seorang pemuda dari Indonesia kini berdiri tegak di posisi kedua, hanya terpaut 0,064 detik dari Alvaro Carpe yang memegang rekor waktu tercepat sementara. Keberhasilan ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan manifestasi dari keberanian dan kalkulasi yang matang. Veda membuktikan bahwa ia memiliki darah dingin untuk mengeksekusi time attack dengan sempurna di bawah tekanan waktu yang hampir habis. Sebuah pesan keras bagi dunia bahwa Indonesia memiliki talenta yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Selisih 0,064 detik adalah jarak yang nyaris tak kasat mata. Hanya sekejap kedipan mata manusia. Namun di lintasan balap, angka itu adalah pembeda antara pemimpin dan pengikut. Berada di posisi kedua dengan margin sekecil itu membuktikan bahwa Veda Ega Pratama telah mencapai level kecepatan yang setara dengan para pembalap papan atas Eropa yang selama ini mendominasi kejuaraan. Setiap meter yang ia tempuh di lintasan Buriram adalah bukti dari sinkronisasi sempurna antara manusia dan mesin. Veda tidak lagi hanya mengekor, ia sudah menjadi ancaman nyata yang membuat tim-tim besar mulai melirik ke arah pitboxnya. Kecepatan puncaknya di lintasan lurus dan keberaniannya di tikungan-tikungan cepat menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman aerodinamika yang sangat baik. Tahu kapan harus merunduk di balik windshield dan kapan harus menegakkan motor untuk mendapatkan traksi maksimal. Duel waktu ini sangat menggetarkan nyali bagi siapapun yang menontonnya, karena mereka sadar bahwa posisi tersebut diraih dengan perjuangan yang menguras tenaga dan pikiran, di tengah suhu sirkuit yang membakar semangat. Namun, drama di Buriram belum mencapai garis finish. Saat sesi memasuki 3 menit terakhir, suasana berubah menjadi kian liar dan tak terkendali. Para pembalap papan atas yang merasa posisinya terancam oleh Veda mulai meluncurkan serangan balasan dengan agresivitas yang meningkat. Adrian Fernandez muncul bagaikan predator, mencetak waktu 1 menit 41,202 detik yang sensasional untuk merebut posisi puncak. Tidak berhenti di situ, David Almanza dan Joel Kelso pun ikut meramaikan perburuan posisi teratas, menciptakan kekacauan di papan klasemen waktu. Veda yang sebelumnya merasa nyaman di P2 harus melihat posisinya perlahan tergerus oleh ambisi pembalap lain yang juga tampil habis-habisan di menit-menit krusial. Perubahan demi perubahan terjadi begitu cepat, hingga mata penonton sulit untuk berpaling dari layar monitor. Ini adalah ujian ketahanan mental tahap kedua bagi Veda, di mana ia harus menyaksikan kerja kerasnya diganggu oleh lawan-lawannya, namun tetap harus menjaga kestabilan motor agar tidak terjatuh di tengah lalu lintas pembalap yang semakin padat dan agresif. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda Ega Pratama secara resmi mengamankan posisi ke-6 P6. Meskipun ia sempat mencicipi posisi kedua, hasil akhir di posisi ke-6 adalah sebuah modal emas yang sangat berharga. Berada di grup 6 besar di FP1 Moto3 Thailand 2026 adalah pencapaian yang fantastis, mengingat betapa sengitnya persaingan dan betapa dinamisnya perubahan posisi yang terjadi. P6 berarti Veda memiliki kecepatan yang konsisten untuk bersaing di barisan depan sejak awal pekan balap. Lebih dari sekadar statistik, hasil ini memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi sang pembalap dan seluruh tim pendukungnya. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya mampu bangkit dari keterpurukan P11, menuju puncak P2, dan akhirnya bertahan di grup elit P6. Bagi rakyat Indonesia, hasil ini adalah simbol harapan. Sebuah bukti nyata bahwa anak bangsa mampu berdiri sejajar dan bertarung secara terhormat dengan talenta-talenta terbaik dari seluruh penjuru dunia di salah satu cabang olahraga paling ekstrim. Banyak pengamat balap yang sepakat bahwa hal yang paling mengesankan dari penampilan Veda Ega Pratama di FP1 ini bukanlah sekedar catatan waktunya, melainkan kedewasaan mentalnya. Di tengah tekanan yang sanggup meruntuhkan nyali pembalap berpengalaman sekalipun, Veda tetap mampu menjaga kejernihan berpikirnya. Cara ia merespons penurunan posisi ke P11 dengan sebuah serangan balik yang tenang ke P2 adalah bukti nyata dari proses pembelajaran yang luar biasa. Ia tidak terbawa emosi, tidak melakukan manuver nekat yang bisa merugikan dirinya sendiri, dan tetap setia pada rencana balap yang telah disusun bersama timnya. Mentalitas baja ini adalah aset yang jauh lebih mahal daripada sekedar kecepatan murni. Di dunia Moto3 yang penuh dengan drama dan kontak fisik antar pembalap, ketenangan adalah perisai terbaik. Veda membuktikan bahwa ia memiliki intelijensi balap yang tinggi, tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengamati, dan kapan harus menerjang bak harimau yang sudah lama mengincar mangsanya. Dengan berakhirnya FP1, optimisme kini membumbung tinggi menyambut sesi-sesi berikutnya di Moto3 Thailand 2026. Performa Veda Ega Pratama telah menyalakan api harapan di hati jutaan penggemar balap di tanah air. Jika ia mampu mempertahankan ritme, terus memperbaiki catatan waktu di setiap sektor, dan menjaga konsistensi dalam manajemen ban, maka podium bukan lagi sekadar angan-angan yang jauh, melainkan sebuah realitas yang sangat mungkin diraih. Veda telah membuktikan bahwa ia bukan hanya pelengkap di grid start. Ia adalah petarung, seorang kontender serius yang siap memberikan kejutan besar di hadapan publik Asia.
Seluruh Indonesia kini bersatu di belakangnya, menantikan aksi-aksi heroik selanjutnya di babak kualifikasi dan balapan utama. Ini adalah fajar baru bagi dunia balap motor Indonesia, di mana seorang pemuda dengan keberanian luar biasa siap mengibarkan merah putih di podium tertinggi Buriram, membawa nama bangsa menuju kejayaan di kancah internasional yang penuh prestise.